Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari dengan sukacita kita kembali beribadah di Gereja WLCC Bandung. Ibadah Raya WLCC akan dilaksanakan setiap minggunya pada jam 10 pagi di Jalan Ahmad Yani nomor 300C. Untuk sekolah minggu akan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan ibadah umum. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pengantaran dan penjemputan, Gereja WLCC menyediakan fasilitas tersebut. Silakan pergunakan dengan baik dan manfaatkan sebagai sarana untuk mengajak rekan-rekan lainnya. Silakan hubungi nomor yang tertera berikut atau Anda dapat menghubungi tim pastoral maupun rekan-rekan yang melayani. Yang memerlukan dukungan doa, konseling, atau ingin terlibat di dalam pelayanan, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera berikut. Atau jika membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat juga menghubungi rekan-rekan tim pastoral atau rekan-rekan yang sedang melayani saat ini. Selepas ibadah ini akan diadakan coffee time. Mari kita berfellowship bersama agar kita semakin mengenal satu sama lain dan mempererat hubungan sebagai keluarga besar Gereja WLCC sambil menikmati hidangan yang tersedia. Gereja WLCC tidak mengedarkan persembahan, namun bagi rekan-rekan yang rindu untuk memberi, kami sediakan kotak beserta amplop persembahan di dekat pintu masuk, atau Anda dapat juga melakukan transfer melalui nomor rekening yang tertera berikut. Mari memberi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan disertai dengan sikap menyembah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan baca secara bergantian ya, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 21. Saya yang ganjil, saudara dan saudari di tempat ini ayat yang genap. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Kasih. Timotius adalah anak rohaninya dari Paulus ya. Dan juga rekan pelayanan, jadi bersama-sama melayani di dalam Kristus. Nah, surat ini ditulis dalam konteks perjuangan Timotius memimpin gereja di Efesus ya di sini ya. Jadi sebuah kota penting di wilayah Asia Kecil. Jadi ini ditulis sekitar 62 sampai 64 Masehi. Jadi ini ditulis di Efesus ya. Jadi memang ini perjuangan di Efesus ini berbeda dengan di kota-kota lain. Dan pada waktu itu gereja di Efesus itu sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah doktrinal, pergumulan dan kehidupan rohani dan pengaruh budaya yang kuat ya. Dan di sini kan kalau tadi dikatakan itu tentang kekayaan atau materi ya. Jadi di Efesus itu kan kalau kita lihat itu kan kota perdagangan, kota yang besar. Jadi kota yang memang perputaran keuangannya itu cepat ya, kencang. Kalau di sini mungkin Jakarta ya, Surabaya seperti itu. Dan kalau mungkin kalau di China di Shanghai ya, yang dekat, jadi dekat laut perputarannya, atau di Singapura itu. Cuman kalau Singapura kan negara, ini kota. Kalau di kota itu bandingannya memang Shanghai ya, karena perputarannya. Di situ kan otomatis dengan perputaran keuangan yang banyak, itu pasti banyak orang-orang kayanya. Kalau dibanding di Indonesia ini, kebanyakan orang kaya itu tinggal di mana? Di Jakarta ya. Bukan di Bandung ya. Kalau liburannya baru di Bandung ya. Liburannya baru di Bandung.
Nah, di sini kita bisa lihat kalau di Jakarta itu sampai kalau di Pantai Mutiara ya, itu saudara-saudara bisa perhatikan bahwa di situ sampai rumahnya itu di belakangnya ada yah ya. Nah, seperti itu. Jadi memang langsung menuju ke laut. Jadi itu sangat luar biasa, sangat kaya ya. Nah, di sini otomatis dengan banyaknya perputaran uang, dengan banyaknya orang-orang kaya, dan itulah yang menjadi tantangan karena mereka juga dapat menerima Kristus gitu. Orang-orang kaya, jadi yang menerima Kristus kan bukan cuma orang-orang miskin ya. Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit juga bisa menerima Kristus gitu. Dan di sini kita belajar bahwa itu merupakan tantangan bagi Timotius. Itu tantangan yang luar biasa karena kan kalau kita juga dalam pelayanan melihat misal kita melayani terus dalam pelayanannya kita melihat ada yang kita layani itu lebih kaya, jauh lebih kaya dari kita, itu kan merupakan tantangan. Dan itu juga yang dialami oleh Timotius di sini. Jadi di sini Timotius dikuatkan oleh Paulus yang sebelumnya ya, kalau di ayat sebelumnya itu kan mengajarkan supaya tidak cinta uang. Tapi di sini ditekankan pada bagaimana untuk orang memberikan kekuatan kepada Timotius untuk orang-orang itu supaya tidak mengandalkan pada kekayaannya. Jadi di sini lebih pada lihatlah pada Tuhan, bukan pada kekayaan materi ya. Dan dua hal yang dibahas di sini yaitu tentang kekayaan materi dan yaitu yang kedua adalah tentang kepercayaan, yaitu firman Tuhan yang dipegang. Nah, di sini kita kan sebelumnya sudah belajar tentang stewardship ya, pengelolaan yang baik. Nah, kan di ibadah sebelumnya sudah diajarkan, sudah diberitahu bahwa kekayaan itu tidak haram ya, tidak salah seperti itu, tidak salah. Setiap pribadi dalam diri kita itu memang dipercayakan, kalau firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kan diajarin juga bagaimana mengelola, bagaimana stewardship. Itu juga kita bisa lihat di Matius 25 ya, Matius 25 ayat 14 ayat 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Jadi bagaimana seorang yang dipercayakan 5 talenta, seorang yang dipercayakan 2 talenta itu dapat mengelola dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan di sini kita juga belajar bagaimana kita menjadi seorang pengelola yang baik dalam kehidupan kita. Karena kan kalau ini dikatakan kan bagus sekali hamba yang baik dan setia. Jadi memang kita diharapkan kita menjadi seorang hamba yang baik dan setia. Jadi apa yang Tuhan percayakan, baik itu 5, baik itu 2, baik itu 1, itu harus kita bisa kelola dengan sebaik-baiknya. Kalau di Matius ini kan yang satu tidak mau mengelola, justru mereka mau pendam ya, malah simpan ya. Nah, itu nanti katanya ada pastor yang akan membahas khusus ya untuk yang tentang Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini. Nah, kita lanjut di 1 Timotius tadi bahwa di sini Paulus berfokus pada 2 kekayaan, yaitu kekayaan materi dan firman Tuhan ya. Karena kan ini penting dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan bukan cuman mengelola atau menjaga yang Tuhan percayakan tentang firman Tuhan saja, tapi kekayaan materi juga itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika kita sudah mengelola materi dengan sebaik-baiknya, apa yang Tuhan percayakan, di sini di dalam 1 Timotius ini ada suatu peringatan. Jadi di sini Paulus memberikan peringatan, yaitu peringatkanlah, kalau di ayat tadi dikatakan 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala
sesuatu untuk dinikmati. Jadi di sini memberikan suatu peringatan. Jadi bentuknya di sini peringatan itu suatu perintah ya, suatu komen, suatu komando itu. Jadi bukan suatu diharapkan. Dan di sini ada dua hal yang diperintahkan, yang jangan dilakukan. Yang pertama yaitu jangan tinggi hati atau sombong ya, arogan seperti itu. Yang kedua jangan berharap kepada kekayaan. Nah, apa itu kenapa tinggi hati? Tinggi hati adalah suatu sikap atau perilaku di mana seseorang memiliki pandangan ya, itu lebih tentang dirinya sendiri dan lebih cenderung meremehkan kepada orang lain. Itu lebih memandang rendah orang lain. Itu kalau yang orang tinggi hati. Jadi berbeda dengan orang yang percaya diri. Kan kadang orang, loh saya ini tinggi hati atau percaya diri ya? Kalau percaya diri itu lebih ke volunteer ya, relawan. Karena dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan, dia tahu potensi dirinya dan tidak meremehkan orang lain. Yang paling penting itu. Jadi dia tidak menyepelekan orang lain, tidak menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Itu kalau percaya diri. Tapi dia justru memberikan solve the problem. Jadi memberikan solusi-solusi untuk masalah. Kan kalau di kita ini, kalau di budaya Indonesia apalagi Jawa ya, kan saya orang Jawa ya, bukan orang Bali. Nah, itu kalau untuk percaya diri itu lebih cenderung kurang ya. Untuk saya punya kemampuan ini. Jadi teman-temannya lebih menganggap itu sombong. Kecenderungannya seperti itu ya. Tapi ada orang-orang memang memiliki kemampuan, memang hebat, memang unggul. Tapi ketika mereka mau menyelesaikan, mau membantu teman-temannya suatu permasalahan dalam suatu organisasi atau sekolah seperti itu, atau pekerjaan, dia mau membantu dengan keunggulan, dengan potensinya, itu orang yang percaya diri, bukan orang yang sombong. Tapi berbeda ketika dia mulai merendahkan, udahlah kalian nggak ada yang bisa. Nah itu akan berbeda ya, hal yang berbeda. Kalau itu udah sombong. Jadi titik intinya itu adalah di ketika merendahkan orang lain, menganggap remeh kepada orang lain. Dan hal-hal ini ketika kita tinggi hati, ketika kita arogan, itu akan memiliki efek ya. Pasti memiliki efek. Karena kan kita makhluk sosial, bukan yang hidupnya sendiri ya. Efeknya apa? Yang pertama itu isolasi sosial. Jadi ya teman-temannya nggak suka ya. Akhirnya kita cuma sendiri seperti itu. Karena kan sombong. Yang kedua, kesulitan dalam hubungan. Jadi sifat sombong itu bisa menyulitkan dalam berhubungan. Karena kan dikit-dikit orang lain direndahkan, dikit-dikit orang lain dianggap sepele. Jadi ujung-ujungnya sulit dalam berhubungan. Terus kurangnya rasa empati, nggak peduli biasanya orang-orang sombong itu. Karena kan ngelihat dirinya, saya yang paling unggul, saya yang paling hebat itu. Kalau yang orang sombong tinggi hati, hatinya udah tinggi banget gitu, udah tinggi. Jadi itu untuk turun sangat susah ya di sini. Jadi untuk berkembang lebih lagi sangat susah. Itu efeknya. Yang berikutnya yaitu resiko kegagalan. Dan banyak yang terjadi ya ketika seseorang sombong, ketika seseorang tinggi hati, itu kegagalan itu sudah di depan mata ya. Dan itu banyak ya orang-orang mengalaminya, dan banyak istilahnya quote-quote kalau orang yang sudah sombong kayak gitu, sudah tinggi hati, itu pasti ujung-ujungnya ada suatu kegagalan kalau nggak berubah. Jadi sama dengan kita, ketika kita tinggi hati, kita tidak butuhkan orang lain, itu mulai hati-hati bahwa suatu saat, suatu hari kita pasti butuh orang lain. Itu jangan sampai terjadi dalam diri kita bahwa kita akan tinggi hati. Oke, yang next yaitu di situ yang jangan kita lakukan adalah jangan berharap pada kekayaan. Karena di sini di Amsal dikatakan, jika kamu memandangi kekayaan itu hilang karena mereka pasti membuat sayap untuk dirinya sendiri dan terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi
banyak kejadian-kejadian yang orang bergantung pada kekayaan, bergantung pada materi, tapi ketika sesuatu terjadi itu bisa lenyap, bisa hilang, bisa di sini terbang ya, seperti Raja Wali. Jadi memang benar-benar hilang. Kemarin hari Jumat saya cerita-cerita dengan teman, dia seorang kapten di suatu kapal tanker. Jadi dia kerja di perusahaan Singapura, termasuk orang nomor 7 terkaya di Singapura. Nah, dia waktu itu kenapa dia masuk di situ, dia percaya bahwa perusahaannya tidak akan bangkrut karena dia punya ratusan kapal tanker. Tapi ketika COVID terjadi, di situ memang bangkrut, betul-betul bangkrut. Jadi itu kalau secara manusia, itu udah orang terkaya nomor 7, tapi dia bisa bangkrut. Nah, di situ memang dia akhirnya dia kembali ya bersama keluarganya, ya dia berdoa tiap hari, karena kan kalau udah terjadi seperti itu, kapalnya bangkrut, dia nggak ada kerjaan, dia cuma diem seperti itu. Akhirnya ya memang ya jalan Tuhan, dia berdoa, dia tekun setia. Akhirnya perusahaan itu dibeli oleh perusahaan Italia dan dia mulai kerja lagi. Jadi sesuatu yang dia pikir bahwa nggak akan bangkrut, itu kan dia sudah menggantungkan, istilahnya bukan menaruhkan harapannya, kalau di sini bukan menaruhkan harapannya pada Tuhan, tapi pada kekayaan, kepada orang, bahwa itu nomor 7 kok, nomor 7 orang terkaya di Singapura. Jadi itu bukan main-main gitu, tapi itu pun masih bisa bangkrut dan itu berimpact. Jadi itu bukan cuma berimpact kepada orang kayanya saja, orang yang punya tankernya saja, tapi berimpact juga pada yang kerjanya. Nah, itu juga kita belajar ya, ketika kita sandarkan diri kita kepada suatu kekayaan materi, itu kita harus mulai hati-hati. Dan bagaimana kita bisa tahu kita menaruhkan harapan kita pada harta atau pada Tuhan? Itu yang harus kita mulai belajar, kita mulai cek. Yang pertama, kita harus mengetahui dari apa yang kita cari. Pagi-pagi apa yang kita cari? Cari Tuhan atau cari HP ya? Nah, kan gitu. Orderan masuk gak nih? Kan gitu. Pagi-pagi ada apa lagi nih? Bisnis kita gimana? Pegawai gimana? Nah, itu yang harus kita lihat pada waktu bangun pagi. Jadi setiap hari mengejar pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan, melalui belajar firman seperti itu ya, atau belajar hal-hal yang lain yang berhubungan dengan materi ya. Yang kedua, kita dapat mengetahui dari mendapatkan kedamaian dari mana nih? Ya kalau isi rekeningnya aman seperti itu ya udah damai sejahtera. Tapi kita bukan cari kedamaian yang dari Tuhan. Pujian, penyembahan, pagi-pagi hari seperti itu ya, baca firman. Nah, itu harus kita perhatikan. Kita introspeksi. Ya bukan cuma saudara, saya juga sering introspeksi. Mana ya, apakah saya menggantungkan diri saya, teman-teman, hidup saya ini pada kekayaan materi atau kepada Tuhan? Itu jauh lebih penting ya. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ketika kita tidak menggantungkan dalam diri kita kepada Tuhan, itu segala sesuatu itu bisa terjadi, segala sesuatu itu bisa berubah, karena hanya Allah saja yang nggak berubah. Itu contohnya, COVID itu membawa banyak perubahan dalam kehidupan. Kita sudah lalui ya, tapi itu memang membawa banyak perubahan dalam kehidupan pribadi-pribadi tiap orang. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa di ayat 17 ini kan dikatakan, dikasih peringatan jangan tinggi hati, dan kedua jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Jadi seperti kekayaan. Dan berikutnya di sini dikatakan melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi apapun yang Allah percayakan dalam diri kita, materi itu harus kita bisa nikmati. Itu harus kita bisa nikmati. Karena ini yang Tuhan katakan ya, di Pengkhotbah 5 ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan
dan harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi itu memang harus bisa kita nikmati. Bahkan kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya kalau kita punya harta banyak, terus ternyata kita nggak bisa menikmati, itu berarti bukan punya kita sesungguhnya. Itu berarti ada harta orang lain yang dititipkan, yang harus kita bagikan, yang harus kita kembalikan. Nah, tapi di sini memang dikatakan di pengkhotbah. Jadi apa yang Allah percayakan, apa yang Allah karuniakan, kekayaan materi, uang, terus harta, itu harus kita bisa menikmatinya di dalam Tuhan. Bukan berarti kita foya-foya ya. Bukan kita melakukan hal yang sia-sia, tapi memang kita menikmati dengan apa yang Tuhan beri, dengan yang sederhana kalau di firman Tuhan dikatakan. Terus kita lanjut di ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Dan ini yang berikutnya adalah yang harus kita lakukan. Kita harus kaya dengan perbuatan baik yang harus kita lakukan. Suka memberi, suka berbagi. Jadi kita harus memang kaya, artinya banyak. Kalau orang kaya itu kan banyak. Baik dalam perbuatan baik, kita harus terus berbuat baik pada siapapun, kepada banyak orang. Karena orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, suka berbagi. Ya kita harus berbagi, apa yang lebih dari kita juga berbagi. Terus suka memberi ya, suka memberi itu kita berikan. Kalau suka berbagi artinya apa? Suka berbagi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya kok nggak beda ya. Suka memberi dan suka berbagi. Tapi di sini berbeda. Suka memberi kalau kita apa yang kita punya kita berikan sebagian seperti itu. Tapi kalau suka berbagi, apa yang kita punya juga kita bagikan. Maksudnya gini, ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak, kita juga pengen orang lain juga memiliki pengetahuan yang sama seperti kita. Itu berbagi. Kita mempunyai cara misal menghasilkan uang 10 juta per bulan. Jadi kita berbagi bagaimana? Kita membagikan caranya, bagaimana orang juga bisa menghasilkan 10 juta dalam 1 bulan. Itu yang namanya berbagi. Kalau memberi ya, dari 10 juta yang kita punya, kita berikan 2 juta, itu memberi. Jadi itu berbeda. Jadi kita memang harus bisa juga berbagi, bukan cuma memberi. Itu penting, saudara-saudara. Jadi supaya orang lain juga merasakan. Begitu juga kita juga bisa berbagi kasih Kristus, itu yang jauh lebih penting. Pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Kita bisa berbagi bagaimana nih kasih Kristus yang telah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Kita juga berbagi. Kamu juga bisa menerima kasih Kristus. Itu kita kasih tahu caranya. Itu ya. Terus berikutnya efeknya apa yang kita lakukan dari 3 hal ini. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Orang-orang di sekitar kita itu akan meningkat ya kesejahteraannya. Yang kedua, mengurangi ketimpangan. Mengurangi ketimpangan. Jadi memang ketimpangan sosial itu sangat berpengaruh. Jadi kalau gapnya terlalu tinggi ya, si kaya dan si miskin, nah itu kejahatan memang kecenderungannya ya, kejahatan itu lebih lebih tinggi dibanding orang yang suatu lingkungan itu yang nggak timpang. Ya waktu memang berapa kali saya kesaksian waktu saya di Sulawesi di Morowali itu saya lihat memang ketimpangannya sangat kecil antara orang yang kaya banget dan orang yang miskin kayak gitu. Dan itu terlihat ketika ketimpangan itu sangat rendah, itu memang kejahatan lebih cenderung lebih rendah seperti itu. Ini memang pengaruh. Ya contohnya ya waktu kita ke pasar kayak gitu. Naik ke pasar, motor-motor ataupun mobil itu kunci motornya ada di situ. Mau itu NMAX, mau itu Aerox, coba di sini di pasar, misal pasar Suci atau pasar Ahmad Yani, mungkin nggak sampai 5 menit ya, udah beda pemiliknya. Nah itu. Tapi di sana mereka santai aja belanja, kunci juga masih di situ, kunci mobilnya juga parkir dan kunci mobil juga ada di situ. Dan itu tidak terjadi
kehilangan, tapi nggak tahu ya 10 tahun ke depan seperti itu. Tapi selama tahun lalu saya ke sana, itu yang terjadi. Dan itu bukan karena, kalau kita lihat bukan karena mungkin banyak orang Kristennya. Kan memang di sana memang banyak orang Kristen, sekitar 80% ya. Nah, banyak karena mengenal firman Tuhan. Di sana justru beraneka ragam. Ada orang Bugis, ada orang Mori, ada orang Madura. Tapi itu yang terjadi. Jadi ketimpangan sosialnya itu rendah. Nah, ketika ini terjadi, ini juga mengurangi kejahatannya. Nah, hal-hal itu juga yang kita suka memberi, berbagi, itu kita berikan juga kepada lingkungan kita. Itu dapat mengurangi ketimpangan sosial. Terus yang berikutnya, mendorong sikap kebajikan. Ini ya, jadi kebaikan itu juga ditularkan kepada orang lain juga. Terus membangun infrastruktur sosial, menyediakan peluang dan dukungan. Kita memberikan support kepada orang lain. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup. Ini ya. Jadi memang 3 hal yang kita lakukan tadi itu memiliki pengaruh yang kuat, memiliki pengaruh yang baik bagi lingkungan kita. Oke, lanjut di ayat 20. Di sini, hai Timotius, peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Jadi di sini peliharalah apa yang dipercayakan Tuhan. Jadi kita harus menjaga apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tadi kan kekayaan materi, di sini yang di ayat 20 ini berbicara tentang bagaimana Allah mempercayakan firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu harus kita jaga. Bagaimana kita menjaganya? Yang pertama yaitu menghargai firman Tuhan. Kita harus hargai firman Tuhan itu iya dan amin. Mungkin banyak orang-orang kalau mau di TikTok, di short YouTube, itu kan banyak orang menentang, orang membantah, mencari celah seperti itu. Tapi kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi nggak terganggu gugat, gitu ya. Terus untuk itu kita harus menghargai firman Tuhan. Terus mempercayai, memang harus percaya 100%, bukan 99% ya. Masih ada 1% yang salah, tapi memang Alkitab itu adalah firman Tuhan 100%. Terus mentaati firman-Nya. Jadi bukan cuma menghafal, tapi kita harus lakukan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Yang berikutnya yaitu menyebarkan kepada orang lain. Inilah tugas kita ya. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, bukan cuma mentaati untuk diri kita sendiri, bukan cuma untuk kita pegang bagi kehidupan kita yang lebih baik, tapi kita juga membagikan, menyebarkan kepada orang lain juga. Yang terakhir yaitu mempertahankan iman dan dari ajaran sesat. Nah ini kita juga harus bisa ya mengapologit, jadi mempertahankan. Jadi firman Tuhan yang kita telah belajar. Untuk itu saudara-saudara di tempat ini ya jangan bolong-bolong untuk tetap ikut ibadah di tempat ini, dan juga ajak saudara-saudara atau tetangga, teman-teman yang lain untuk beribadah juga di tempat ini untuk belajar firman lebih lagi. Itu. Jadi hal-hal ini yang harus kita lakukan, dan hal-hal yang harus kita hindari apa itu? Omong kosong yang tidak suci dan pertentangan dengan firman Tuhan. Ini omong kosong, yaitu merujuk pada ajaran-ajaran, kalau di sini di konteksnya pada argumen yang tidak sejalan dengan kebenaran Injil dan yang tidak membawa kebaikan atau pemahaman yang sesungguhnya. Jadi doktrin palsu, pengajaran sesat. Jadi pengetahuan-pengetahuan, kan itu banyak orang memperdebatkan bumi datar, bumi bulat, itu sampai terjadi perdebatan ya kalau di firman Tuhan ini sebenarnya bumi bulat atau bumi atau datar ya. Nah, itu juga banyak orang-orang melakukan perdebatan pengetahuan yang dicocokkan dengan firman Tuhan. Nah, ini gimana? Yang kita percaya firman Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi kalau pengetahuan, bahkan peta pun bisa berubah ya.
peta pun bisa berubah. Karena tahun 96 ya, itu di Cina aja waktu terjadi tsunami besar ya, itu orang bisa berubah. Tadinya menghadap utara, loh kenapa saya lautnya menghadap ke selatan? Karena suatu tsunami terjadi. Nah itulah bahwa pengetahuan itu bahkan sesuatu yang ada di dunia ini bisa berubah. Jadi hanya firman Tuhan saja yang nggak berubah. Untuk itu kita memang harus hindari hal-hal yang melakukan perdebatan-perdebatan yang sia-sia. Kita harus lebih ke tentang firman Tuhan yang lebih diutamakan. Dan ini di sini menggambarkan pengajaran palsu dan dalam beberapa cara ini. Di sini ya menyebutkan obrolan yang tidak senonoh. Artinya tidak membawa kepada kehidupan yang saleh. Terus kontradiktif. Jadi sering melakukan perdebatan-perdebatan yang sia-sia. Itu bukan banyak ya. Wah kita udah belajar. Nah kembali lagi kita kalau orang sombong pasti wah saya lebih unggul, lebih hebat. Itu kecenderungan untuk berdebat lebih tinggi ya. Dan pengetahuan tadi ya sudah. Jadi hal-hal inilah yang kita harus pahami ya. Karena apa? Kalau kita lihat di ayat yang ke-19, dan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi memang kita lakukan untuk suatu mahkota ya, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Dan terakhir, untuk menjadi pengelola firman dan kekayaan yang baik, kita harus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Jadi tetap kasih karunia itu yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita.